jeda 1 detik. Nah, ini kita tinggal bikin di sini 1. Nah, ini tapi baru 1 kali, kita kan mau 20 kali. Jadi kita highlight, kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V, enter, Ctrl V, enter. Nah, ini udah 5 kali. Sekarang tinggal kita copy lagi. Ini kan tadi udah 5. Sekarang gini, nah langsung 10. Nah, kita tinggal perlu 10 kali lagi. Gimana caranya yang cepat ya? Tinggal kayak gini. Karena ini sekali gini kan langsung 10. Dah, langsung 10. Dan ini 1 detik. Sekarang kita tinggal save. Kita keluar. Nah, sekarang kita ke makros. Nah, kan ada 1 detik nih. Coba kita run. Cepat langsung. 1. Nah, kadang ini terlalu cepat. Jadi kalau misalnya kita mau bikin, kita mau 2 detik ya kita tinggal ngubah aja lagi gitu ya. Jadi kita bisa banyak. Ingat kalau mau keluar pencet escape. Baik. Sekarang saya akan langkah berikutnya adalah kita udah ngetes, kita udah bisa tadi ya, kita udah edit makro, lalu kita udah tes, udah bisa. Sekarang cara belajar menggunakan metode quiz. Nah, ini peraturannya ini ada begini. Peraturan melakukan quiz adalah minimal 2 pertanyaan di awal. Jadi begini, kita tuh nggak bisa 1 karena kalau 1 kita udah tahu pasti jawabannya, pertanyaan berikutnya tuh apa. Jadi kita yang penting adalah bagaimana supaya kita itu tidak tahu pertanyaan berikutnya itu bakalnya apa. Nah, kalau pertanyaan cuma ada 2, pasti kita tahu. Kalau nggak A, ya berarti B. Gitu. Nah, tapi bakalnya yang bagus tuh minimal sebetulnya 3. Tapi kadang untuk kita menghafal awal itu perlu seminimal mungkin gitu. Kita jangan membebani otak kita dengan terlalu banyak yang harus dihafal. Kalau kita mau menghafal sesuatu tuh harus 1 per 1. Jadi misalnya 1 sama 2 dulu. Kita perlu minimal 2. Nanti 1 sama 2 kita udah bisa, lalu jaraknya bisa dalam berapa detik, lalu kita tambahin yang ketiga. Nah, pas yang ketiga itu yang kita udah mulai latihannya udah mulai efektif, karena pas kita pertanyaan pertama kita nggak tahu pertanyaan kedua tuh bakalnya. Jadi kalau A B C kita nggak tahu apakah pertanyaan setelah A itu bakalnya B atau C, kita nggak tahu. Nah, itu yang jadi bikin susah. Nanti kalau misalnya A B C kita udah bisa, kita mau ke D, itu kita caranya jangan A B C lalu ditambah D. Itu jadi otak kita terlalu capek. Caranya adalah yang baru adalah D dan kita mundur 1, berarti C. Coba kita tes dulu aja D sama C, D sama C terus supaya kita menghafal yang D-nya itu kita banyak repetisinya gitu loh. Jadi untuk repetisi mendapatkan D itu sekitar 50% karena pertanyaan cuma ada 2. Nah, sekarang kalau D sama C udah, kita tambahkan balik yang B. Jadi B, C, D. Nah, itu udah mulai bagus. Nanti kalau misalnya B, C, D udah ngelotok, tambahin yang A kita masukin balik jadi A, B, C, D. Nah, gimana sekarang kalau kita A, B, C, D udah, gimana kalau mau E? Ya berarti E mulai dari yang paling akhir, lalu mundur 1, jadi E dan D. Setelah itu udah berapa kali? E, D, C. Nah, E, D, C. E, D, C udah, kita mundur lagi, masukin yang B. E, D, C, B. Nah, itu udah semua, 4 itu udah. B, C, D. Kita masukin lagi nanti yang A. Jadi A, B, C, D, E gitu. Jadi selalu kayak gitu. Selalu jadi akhirnya karena bakalnya mundur, jadi bakalnya yang udah kita hafal juga bakalnya kita latih juga gitu loh. Jadi selalu kita nggak tidak, biasanya kalau misalnya kita cuma belajar yang baru, nanti yang lamanya kita udah lupa. Tapi kalau misalnya kita selalu belajar yang paling barunya apa, misalnya E atau F. Nah, lalu kita mundur-mundur sedikit demi sedikit. Jadi yang baru kita latih banyak repetisi, tapi nanti setelah kita udah mulai ahli, kita tambahkan yang lain-lain yang udah kita hafal. Jadi selalu yang penting adalah repetisi, gitu. Repetisi, dan kalau bisa nanti tinggal waktunya dipercepat. Baik, nah jadi caranya begini, saya tunjukin contohnya. Kita mau perkalian ya. Kita mau perkalian, jadi kita mau perkalian 1 sampai 10. Nah, kita nggak mau perkalian 3 untuk 1, kita nggak mau